Pemirsa, pameran Waralaba ke-176 kembali digelar guna meningkatkan produktivitas bisnis lintas sektor. Hal tersebut untuk mendukung perekonomian nasional. Pameran Info Franchise and Business Concept Expo 2026 kembali hadir untuk ke-176 kalinya. Pengusung tema Grow Beyond Boundaries, pameran ini diharapkan mampu mendorong semangat wirausaha di tengah perubahan lanskap ekonomi. Sebanyak 173 brand nasional lintas sektor turut meramaikan pameran ini. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Asosiasi Franchise Indonesia bersama Neo Expo Promosindo dengan dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM serta BCA yang berperan sebagai official bank partner. Pengunjung dapat menemukan beragam peluang usaha dari sektor retail seperti depo air minum, makanan dan minuman viral, hingga kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahan melalui pameran seperti ini kita bisa lebih aware terhadap yang pertama peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negeri, lalu kemudian bagaimana kita juga memperkenalkan bahwasanya franchise ini bisa dibuka secara internasional juga. Kami di Kementerian Perdagangan mempunyai network di 33 negara dalam bentuk Indonesia Trade Promotion Center maupun juga atasnya perdagangan. Pemerintah berharap pameran ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi dalam negeri, sekaligus mendorong franchise lokal untuk menembus pasar internasional. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, umat muslim berlomba untuk menebar kebaikan. Ekspresi dan kata-kata inspiratif bisa menjadi stimulus untuk berbuat kebaikan. Terinspirasi dari karakter produk air minum yang menyegarkan tanpa harus didinginkan, Aqua menghadirkan konsep teman adem Ramadan melalui puluhan quotes yang tercantum pada label spesial. Program ini menyasar generasi muda, khususnya Gen Z, yang dekat dengan ekspresi dan kata-kata inspiratif. Lebih dari 45 quotes dan ekspresi dihadirkan untuk menemani momen Ramadan, sekaligus menjadi pengingat untuk terus berbuat baik. Edisi spesial Ramadan ini akan tersedia di sepanjang bulan Ramadan hingga Lebaran. Pengunjung juga dapat mencetak label custom leprint dengan menuliskan pesan khusus di botol Aqua edisi Ramadan. Dalam sesi ngadem bareng Aqua, Ustadz Muhammad Asad dan publik figur Feby Palwita turut berbagi pengalaman menjalani Ramadan di tengah kesibukan. Teras Adem Aqua ini atau teman Adem Ramadan Aqua, kita ingin sekali mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai kebaikan yang kita hadirkan dengan berbagai macam quotes dan ekspresi dari label Aqua spesial edisi Ramadan. Edisi kemasan khusus ini diharapkan menjadi pengingat sederhana untuk menebarkan keademan serta kebaikan khususnya di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Dua legenda biliar dunia, Efren Batares dan juga Francisco Django Bustamante, hadir dalam laga eksibisi Battle for Legacy di Headquarter Biliar Jakarta Pusat. Kehadiran keduanya menyita perhatian pecinta biliar tanah air, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong perkembangan olahraga biliar di Indonesia. Efren Reyes dan Francisco Bustamante kembali hadir menyapa para pecinta biliar di Headquarter Biliar Jakarta Pusat. Para pecinta biliar berkesempatan mencoba bermain dengan dua atlet biliar legendaris asal Filipina tersebut. Bahkan, musisi dan penyanyi Anji pun ikut menjajal kehebatan keduanya. Saya senang banget karena bisa di satu event sama dua legend yang udah sangat terkenal di industri biliar, itu Efren Reyes sama Django Bustamante. Dan buat saya Pak Opa ini menginspirasi sekali karena mereka udah seumur gitu masih jago banget. Nanti akan terus ngundang atlet dari seluruh dunia untuk datang mengajar eksibisi dan motivasi atlet semua di Indonesia untuk lebih bisa main lagi.
Kedua legenda biliar asal Filipina tersebut senang melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga biliar sangat tinggi dan semakin banyak pemain muda yang terus berkembang di Indonesia. Well, we love Indonesia. Every time we come here, they have a lot of people. They come here to watch and for learning about pool in Indonesia. Yeah, pool player in Indonesian. Keep practicing, and you never know. Maybe someday you are Efren Bata Reyes or Francisco Bustamante. Just do it and happen. Kehadiran dua legenda dunia dalam laga eksibisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet muda, serta meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga biliar. Dari Jakarta, Indira Utomo, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Memperingati 80 tahun peristiwa Merah Putih yang terjadi di Kota Manado, Pemprov Sulawesi Utara menggelar upacara dan pagelaran seni serta drama kolosal yang bertempat di lapangan KONI Sario Manado. Semangat perjuangan kembali digaungkan dalam peringatan peristiwa Merah Putih di Manado lewat upacara bendera, pagelaran drama kolosal di lapangan KONI Sario Manado, Sulawesi Utara. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang diikuti TNI, Polri, ASN, jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta siswa-siswi SMA dan SMK. Sementara Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus, didaulat sebagai inspektur upacara. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan drama kolosal, peristiwa heroik yang terjadi pada 14 Februari 1945 silam. Adegan ini menjadi simbol perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap penjajah di mana para pejuang merobek warna biru bendera penjajah dan membuat sangsaka merah putih berkibar. Pahlawan nasional seperti Letkol Charles Taulu, Sersan Servius Dumais, Kopral Mambirum Tukahi, dan BW Lapian kembali disebut dalam drama kolosal ini, menyimbolkan keberanian dan pengorbanan. 14 Februari ini harus dilaksanakan, harus dirawat, harus dijaga, dan terus dikembangkan. Karena banyak pahlawan-pahlawan kita lagi kita dorong ya untuk jadikan pahlawan. Peringatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat karakter kebangsaan, khususnya bagi generasi muda di Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Tangerang berduyun-duyun memeriksakan kesehatannya di Posko Kesehatan Merah Putih. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membuka instalasi kardioserebrovaskuler terpadu atau cath lab di RSUD Kota Tangerang. Warga Tangerang, Banten antusias saat memeriksakan kesehatannya di Posko Kesehatan Merah Putih yang berada di Pasar Anyar dan Pasar Ciledug. Posko Kesehatan Merah Putih menjadi langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses bagi masyarakat, khususnya para pedagang dan pengunjung pasar. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit kronis seperti jantung, diabetes, gagal ginjal, dan lainnya. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membuka instalasi kardioserebrovaskuler terpadu atau cath lab di RSUD Kota Tangerang. Nantinya, instalasi cath lab ini diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih cepat bagi pasien kronis seperti stroke dan jantung di Kota Tangerang, termasuk peserta BPJS Kesehatan, BPI JKN. Pembuluh darah jantung maupun pembuluh darah otak itu bisa dideteksi lewat cath lab ini. Jadi untuk terapi dan mengobati di sini sudah oke. Tapi kita juga, saya senang hari ini juga diresmikan juga yang tadi kalian tanya, kenapa kok di pasar? Karena supaya orang sambil belanja cuma tensi, gula darah, apa susahnya sih, nggak sampai 5 menit. Di samping meresmikan cath lab juga meresmikan Posko Kesehatan Merah Putih yang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamenkes bahwa ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan. Pak Gubernur tadi menyampaikan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
Dengan adanya instalasi kardioserebrovaskuler terpadu di RSUD Kota Tangerang diharapkan dapat menekan anggaran pengobatan jantung dan stroke. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.